Inilah fakta dunia dalam sejarah. Pulau Santa Cruz del Islote terletak di lepas pantai Kolombia di Laut Karibia. Merupakan salah satu pulau terpadat di dunia, dengan luas hanya sekitar 1 hektar atau 0,01 km persegi. Pulau kecil ini dihuni oleh lebih dari 1.200 orang, menjadikannya fenomena menarik dalam hal kepadatan penduduk. Penduduk pulau ini tinggal dalam rumah-rumah yang sangat berdekatan, dengan jalan-jalan sempit yang terkadang hanya cukup untuk satu orang berjalan. Meski dengan lahan yang sangat terbatas, pulau ini memiliki berbagai fasilitas umum, termasuk sebuah sekolah, gereja, restoran, dan beberapa toko kecil. Kehidupan di Santa Cruz del Islote menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hak akses terhadap sumber daya alam. Tidak ada sumber air tawar alami di pulau ini, sehingga penduduk bergantung pada pasokan air dari daratan utama Kolombia, yang dibawa dengan perahu secara berkala. Selain itu, listrik di pulau ini dihasilkan oleh generator dan biasanya hanya tersedia selama beberapa jam setiap hari. Karena itu, penduduk harus mengatur penggunaan listrik dengan sangat hati-hati. Mayoritas penduduk di Santa Cruz del Islote menggantungkan hidup mereka pada perikanan dan pariwisata. Laut di sekitar pulau ini kaya akan ikan, yang menjadi sumber mata pencaharian utama bagi banyak keluarga. Di sisi lain, keunikan pulau ini juga menarik minat wisatawan yang ingin melihat kehidupan di salah satu tempat terpadat di dunia. Para wisatawan sering kali datang untuk menginap di pulau-pulau tetangga yang lebih besar, seperti Muchura dan Tintipan, dan melakukan perjalanan singkat ke Santa Cruz del Islote. Sejarahnya pulau kecil ini sebagian merupakan daratan buatan, dibangun oleh nelayan setempat yang menggunakan karang, puing-puing batu, dan bahan lainnya untuk membangun daratan saat air surut. Menurut legenda, para pemukim tertarik ke pulau ini tidak hanya karena banyaknya ikan, tetapi juga karena tidak ada nyamuk yang hidup di sana. Dipercaya bahwa reklamasi ini dilakukan sekitar tahun 1870. Karena ukurannya yang kecil, beberapa penduduk setempat kemudian bermigrasi ke pulau-pulau tetangga seperti Pulau Tintipan atau Pulau Muchura. Pada tahun 2013, sebuah dewan komunitas dibentuk oleh warga untuk membahas masalah lokal pulau dan beberapa tempat tinggal terkena dampak banjir akibat gelombang pasang pada tahun 2018. Pada acara yang diadakan pada Agustus 2020, dihadiri oleh Menteri Teknologi, Pemerintah Kolombia, dan Gubernur Departemen Bolivar. Layanan internet 24 jam gratis yang disebut Zona Digital Pedesaan didirikan untuk pulau tersebut, yang memungkinkan warga mengakses pendidikan jarak jauh di tengah pandemi virus corona. Sebelumnya, layanan mahal dan kualitasnya buruk sehingga sulit untuk melakukan kegiatan administrasi dan pendidikan dari rumah. Pulau ini juga memiliki budaya yang sangat kaya dan komunitas yang erat. Meskipun kondisi hidup tampak penuh tantangan, penduduk Santa Cruz del Islote dikenal dengan keramahan dan kebersamaan mereka. Kehidupan di pulau ini diwarnai dengan berbagai tradisi dan acara komunitas yang sangat mempererat hubungan antar warga. Anak-anak bermain di jalanan sempit, keluarga berkumpul di malam hari, dan seluruh komunitas sering terlibat dalam kegiatan bersama. Selain itu, meskipun menghadapi banyak keterbatasan, penduduk pulau ini menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam mengatasi tantangan sehari-hari. Mereka telah mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan pemanfaatan ruang yang efisien untuk mendukung kehidupan di lingkungan yang sangat padat. Pendidikan juga menjadi prioritas, dengan sekolah yang memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak di pulau tersebut. Secara keseluruhan, Pulau Santa Cruz del Islote adalah contoh menarik dari bagaimana manusia dapat beradaptasi dan hidup dalam kondisi yang tampaknya tidak mungkin. Meskipun terbatas oleh ruang dan sumber daya, penduduk pulau ini telah menciptakan komunitas yang harmonis dan berfungsi dengan baik.
menonjolkan semangat ketahanan dan kreativitas manusia dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Kehidupan di Pulau Santa Cruz del Islote tidak hanya menarik perhatian karena kepadatannya, tetapi juga karena dinamika sosial dan budaya yang unik. Setiap hari di pulau ini adalah pemandangan aktivitas yang padat dan ramai. Anak-anak bermain di jalanan sempit, berlarian di antara rumah-rumah yang berdesakan, sementara orang dewasa sibuk dengan pekerjaan mereka, baik di laut, menangkap ikan, atau mengelola toko-toko kecil dan restoran yang melayani kebutuhan sehari-hari penduduk. Komunitas di Santa Cruz del Islote sangat menghargai nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Setiap orang saling mengenal, dan ikatan sosial yang kuat membantu mereka mengatasi berbagai tantangan. Misalnya, ketika ada perbaikan rumah atau proyek komunitas, seluruh penduduk seringkali bergotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Keharmonisan ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai perayaan bersama yang memperkuat rasa persaudaraan di antara mereka. Fasilitas pendidikan di pulau ini, meskipun terbatas, berperan penting dalam kehidupan anak-anak. Sekolah dasar di Santa Cruz del Islote memberikan pendidikan dasar yang sangat diperlukan. Meskipun banyak anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus pergi ke daratan utama. Hal ini menjadi tantangan tersendiri. Namun, banyak keluarga yang berusaha keras untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik demi masa depan yang lebih cerah. Layanan kesehatan di pulau ini juga cukup mendasar. Ada klinik kecil yang menyediakan layanan medis dasar. Tetapi untuk kondisi kesehatan yang lebih serius, penduduk harus pergi ke kota terdekat di daratan utama. Transportasi ke daratan utama dilakukan dengan perahu, yang menjadi satu-satunya sarana penghubung antara Santa Cruz del Islote dan dunia luar. Kondisi cuaca yang buruk dapat membuat perjalanan menjadi sulit dan berbahaya, menambah tantangan bagi penduduk dalam mengakses layanan kesehatan dan kebutuhan lainnya. Pariwisata memainkan peran penting dalam perekonomian pulau ini. Pengunjung yang datang untuk menyaksikan keunikan Santa Cruz del Islote seringkali membawa dampak positif bagi perekonomian lokal. Penduduk setempat menjual kerajinan tangan, makanan lokal, dan menawarkan tur keliling pulau yang memberikan pengalaman langsung tentang kehidupan di salah satu tempat terpadat di dunia. Selain itu, pariwisata juga membantu meningkatkan kesadaran global tentang tantangan yang dihadapi oleh penduduk pulau ini. Seringkali mendorong bantuan dan dukungan dari luar. Namun, kehidupan di Santa Cruz del Islote tidak terlepas dari tantangan lingkungan. Pulau ini rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut dan badai yang lebih sering dan lebih kuat. Kerusakan ekosistem laut di sekitar pulau juga mengancam sumber mata pencaharian utama penduduk, yaitu perikanan. Oleh karena itu, ada upaya yang sedang berlangsung untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengembangkan strategi untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Secara keseluruhan, Santa Cruz del Islote adalah cerminan luar biasa dari kemampuan manusia untuk beradaptasi dan bertahan hidup dalam kondisi yang tidak biasa. Penduduknya telah menciptakan kehidupan yang penuh dengan kebersamaan dan semangat komunitas. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pulau ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga simbol ketahanan dan kreativitas manusia dalam menghadapi keterbatasan dan merangkul kehidupan dengan segala dinamikanya. Ketika kita memandang Santa Cruz del Islote, kita tidak hanya dapat melihat sebuah pulau kecil yang padat penduduk, tetapi juga sebuah simbol dari kemampuan manusia untuk mengatasi rintangan, untuk bertahan dan berkembang di tengah kesulitan. Pulau ini, dengan segala tantangan dan keunikannya, mengingatkan kita bahwa dalam setiap sudut dunia ada kisah-kisah inspiratif tentang kekuatan dan kemanusiaan yang patut dihargai dan dirayakan. Pulau ini adalah sebuah keajaiban kecil di Laut Karibia yang memancarkan cahaya terang dari kebersamaan dan semangat yang tak pernah padam. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Ikuti terus channel ini karena masih banyak fakta sejarah yang akan kita ulas. Terima kasih telah menonton. Kalau kamu subscribe, semoga rezeki kamu lancar.